soalnya ini aib. Jadi ini pantas didengar hanya keluarga inti. Jadi saya bilang, di sini semuanya keluarga yang di dalam rumah ini. Ini semua adik ipar saya. Tolonglah Pak ceritakan disebabkan apa ini anak saya meninggal. Yang benar Pak, ini keluarga semua. Ya benar. Benar Pak, diulanginya lagi. Benar, tolong ceritakan. Saya memang tidak mengetahui secara keseluruhan peristiwa yang terjadi di Jakarta. Hanya pesan singkat yang disampaikan sama saya. Sesudah itu diceritakan Pak Leonardo lah bahwasanya kejadian kematian almarhum di rumah dinas Pak Ferdi Sambo tanggal 8 Juli. Jamnya saya tidak tahu. Jadi diceritakannya pada waktu itu keluarga Pak Ferdi Sambo atau Ibu Putri mengadakan PCR. Mereka baru pulang dari Magelang. Jadi menunggu hasil daripada PCR, mereka mengadakan isolasi mandiri di Duren 3. Sambil menunggu hasil daripada PCR, Ibu Putri masuk ke dalam kamar beristirahat. Dengan sendirinya, menurut keterangan Pak Leonardo, almarhum Joshua masuk ke kamar Ibu Putri, hendak berbuat tidak senonoh. Jadi Ibu Putri menjerit. Di dalam keadaan menjerit Ibu Putri, almarhum keluar dari kamar dalam keadaan panik. Tepatnya di depan pintu kamar utama, datanglah dari atas si Bradai menanyakan almarhum, ada apa Bang? Almarhum tidak menjawab dengan omongan, langsung mencabut senjata yang ada padanya, langsung menembak si Bradai. Jadi sudah menembak secara langsung, terjadilah tembak-menembak. Hanya sampai di situ yang bisa diceritakan oleh Pak Leonardo. Jadi kami tertegun mendengar itu, antara iya dengan tidak. Sesudah selesai diceritakan Pak Leonardo pamit pulang ke Jambi. Jadi saya bilang waktu itu, kok pulang ke Jambi Pak? Apa enggak datang hari Senin ke sini waktu pemakaman? Jadi Pak Leonardo bilang datang, saya harus ke Jambi. Soalnya pakaian hanya di badan saya sambil beli pakaian besok. Sesudah itu pulanglah Pak Leonardo ke Jambi. Pada esok harinya, anak saya yang paling bungsu si Reja atau Mahareja Rizky menceritakanlah kepada kami keluarga bahwasanya formalin yang ada disuntikkan ke tubuh almarhum berdosiskan 24 jam. Otomatis keluarga termasuk tante-tantenya mengambil inisiatif untuk menambahi formalin. Pergilah mereka ataupun menginformasikan ke pihak medis Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar untuk meminta pertolongan disuntikan formalin ke tubuh anak kami almarhum. Pada hari Minggu tanggal 9 pada hari Minggu. Saya waktu itu datang itu tim medis berada di luar rumah bersama dengan para pelayat. Jadi datang waktu itu si Pasar Ibu beserta Bu Nadia datang ke rumah untuk menambahkan formalin. Saya di luar, sesudah ditambah formalin, kami di luar. Waktu itu saya belum mengetahui luka-luka tambahan. Sesudah sore hari, adik saya Rohani menunjukkan foto-foto luka-luka tambahan yang ada di tubuh almarhum. Saya melihat beberapa tambahan lagi luka yang ada di tubuhnya. Sampai saya bilang sama adik ipar saya Rohani, loh masih ada tambahannya, kok bisa jadi begini? Pada waktu itu saya lihatlah luka tambahan di rusuk kanan memar, rusuk kiri ada memar, ada lagi luka di bahu agak kanan atas, dan jari-jarinya kelingking dengan jari manis hampir putus nampaknya di foto itu, dan di kaki sebelah kanan ada luka berupa luka sayatan. Sampai saya menangis lagi pada saat itu waktu melihat luka tambahan itu. Sesudah hari Seninnya diadakan lagi acara
adat untuk pemakaman, mulainya tepat jam 10 pagi. Dimulailah acara adat menjelang jam 2 siang pada tanggal 11 2022, waktu kami masih mengadakan acara adat, datanglah dari dalam rumah memanggil saya untuk masuk ke dalam rumah. Saya lihatlah di dalam rumah sudah ada Pak Pendeta dari Gereja GPIB, Pak Victor, Pak Leonardo, Pak Sinaga, Kabid Propam Jambi, beserta anak saya Reza. Datang Pak Leonardo langsung mengutarakan meminta maaf Pak, acara pemakaman secara dinas tidak bisa dilaksanakan. Saya tertegun pada saat itu, kok bisa begitu Pak? Ada kabar dari Mabes bahwa almarhum administrasi tidak lengkap. Jadi saya merasa bingung, administrasi apa lagi yang tidak lengkap saya dalam pikiran. Administrasi apa Pak? Itu adalah kabar ataupun perintah dari Mabes. Yang tepatnya perintah dari Mabes itu Pak Leonardo tidak mengutarakan siapa yang memerintahkannya. Jadi langsung saya ajak Pak Pendeta beserta anak saya Reza untuk keluar melakukan acara ibadah untuk penyerahan jenazah kepada pihak gereja. Sesudah kami selesai acara ibadah penyerahan jenazah kepada gereja, pada sore harinya kami langsung mengantar almarhum ke pemakaman di daerah Sungai Bahar. Selesai pemakaman kurang lebih jam 5, antara jam 5 sore jam 6 kami langsung pulang ke rumah. Sesudah di rumah, semua marga Huta Barat yang ada kumpulan kami di Sungai Bahar, langsunglah kami di sana mengadakan acara adat lagi. Acara adat secara bahasa Batak itu mangan indahan si pait-pait. Artinya biar jangan terulang lagi peristiwa macam itu. Jadi sesudah kami selesai mengacara adat tadi, sudah lepas maghrib kurang lebih, saya masuk ke rumah. Rumah dinas ini 2 pintu, dua-duanya kami pakai. Jadi di ruang sebelah kanan anak-anak keponaan beserta adik ipar saya. Ya, sedangkan yang sebelah kiri saya sedang istirahat sedang duduk di sebelah. Tiba-tiba segerombolan polisi, ada yang berpakaian dinas, ada yang berpakaian sipil, masuk menerobos ke ruang sebelah di tempat adik ipar saya beserta keponaan istirahat. Saya dengar suara gemuruh. Ada yang saya dengar itu disuruh tutup gorden, tutup pintu. Ini siapa semua? Tidak boleh memosting, tidak boleh begini, tidak boleh pakai HP. Jadi saya mendengar ini, saya mendatangi ke sebelah. Sedangkan saya dengar lagi waktu itu adik saya Rohani sampai marah. Ini ada apa kalian masuk ke rumah orang dalam keadaan begini? Tidak ada tata kerama. Kalau kalian itu Muslim, Assalamualaikum. Kalau kalian itu Kristen, Salam. Pakai tata kerama masuk ke rumah orang. Orang itu nampaknya begitu menutup gorden pintu, langsung pagar betis. Saya datangi, ada apa ini? Kok begini cara masuk ke rumah orang? Akhirnya orang itu agak reda. Saya lihat ke pintu sebelah, sudah mendekat rombongan lagi, rombongan Pak Brigjen Hendra Kurniawan beserta kawan-kawannya. Jadi Pak Hendra mengutarakan kedatangannya itu untuk menyampaikan kronologi meninggalnya almarhum Joshua. Jadi saya persilakan masuk ke rumah. Saya ambilkan kursi, saya persilakan duduk. Yang duduk waktu itu Pak Hendra, ada di sebelah kirinya, saya lupa namanya, tidak begitu saya perhatikan namanya waktu itu, berpakaian dinas. Saya lihat dari pakaiannya dari propam juga. Jadi yang tegak dekat pintu banyak polisi berpakaian sipil dan campur berpakaian dinas. Jadi datang Pak Hendra menanya saya, ibu dan anak-anak di mana Pak? Saya panggil istri saya beserta anak-anak. Ya, kiranya anak-anak dan istri bapak di sini untuk mendengarkan kronologi kematian si Joshua. Sedangkan istri saya masih berada di belakang untuk mengganti pakaian. Jadi saya panggil, kami duduk barengan, anak beranak. Sesudah itu
Pak Hendra menceritakan kronologi yang terjadi di Duren 3. Seperti yang saya bilang tadi, datanglah Pak Hendra ini, Ibu Putri beserta rombongan pulang dari Magelang, termasuklah di situ almarhum dengan anak buahnya yang lain, mampir ke rumah Duren 3 untuk melaksanakan PCR. Soalnya memang begitulah tradisi ataupun aturan di rumah Pak Ferdi Sambo, barang siapa yang sudah keluar kota harus mengadakan PCR dan diisolasi mandiri sampai ada hasil yang resmi dari PCR. Di waktu menunggu PCR dari tim kesehatan COVID, Ibu Putri masuklah ke dalam kamar untuk mengadakan peristirahatan. Pada saat itulah masuk si almarhum ataupun Joshua ke kamar Ibu Putri untuk berbuat tidak senonoh. Jadi Ibu Putri menjerit, si almarhum keluar dari kamar dalam keadaan panik. Pas di depan pintu kamar utama ataupun di depan pintu Ibu Putri, kamar Ibu Putri, dari lantai 2 turun si Bradai menanyakan ke almarhum, ada apa bang? Jadi almarhum tidak menjawab dengan omongan, dia langsung mencabut senjata, menembak si Bradai. Jadi saya tanyakan, siapa yang pertama menembak Pak? Mohon izin. Yang pertama diserahkannya lah omongan itu ke Kasat Reskrim kalau nggak salah dari Jakarta Selatan. Si Kasat inilah yang menerangkan selanjutnya bahwa terjadi tembak menembak, yang menembak duluan itu almarhum. Ada yang kena si Bradai? Tidak ada Pak. Jadi jarak tembak 5 sampai 7 meter. Loh, kalau 5 sampai 7 meter itu saya rasa tidak mungkin tidak ada yang kena. Jadi dalam hal ini sesudah almarhum menembaklah si Bradai dengan tembakan 5 kali, semuanya mengena. Jadi saya bilang, masa tidak ada anak saya yang menembak duluan, yang kena itu si Bradai. Datanglah si yang dari Jakarta Selatan membilangkan bahwasanya si almarhum itu menembak dengan keadaan panik dan memegang senjata pun 2 tangan. Jadi saya bilang, mohon maaf Pak Jenderal, saya ini tidak mengerti soal tembak menembak. Mana lebih akurat, menembak 2 tangan apa 1 tangan? Yang setahu saya ya lebih akurat 2 tangan. Jadi datang lagi yang Kasat dari Jakarta Selatan, dia itu kan almarhum dalam keadaan panik, jadi tembakannya tidak terarah, ada di dinding, ada di tangga. Ya saya sanggah lagi, itu kan Pak bisa saja ditembakin itu. Dengan refleks saya ngomong, bisa saja ditembakin, yang penting pembuktiannya. Nah, di sana kan rumah dinas Pak, kita itu tidak usah berdebat. Di sana kan rumah jenderal, setahu saya rumah jenderal itu pengamanannya termasuk CCTV sangat lengkap. Masa tidak ada, itu aja diperiksa Pak. Jadi datanglah si kombes yang di sebelah kiri Pak Hendra ini ngomong, Pak Huta Barat, memang itu rumah dinas. Rumah dinas itu tidak lengkap CCTV-nya. Saya tidak bilangnya tidak ada, tidak lengkap. Itu diperiksa, itu CCTV yang mengarah kamar utama. Pasti itu tahu kita semua, apa kelakuan, apa perbuatan yang sebenarnya di sana. Tidak usah kita berdebat-debat, aku bilang gitu. Jadi datanglah si Pak yang di samping Pak Hendra, memang di sana tidak ada CCTV mengarah sana. Istri saya spontan menjawab dengan keadaan nada marah, hei, kamu bilang di situ tidak ada CCTV. Ini lingkungan sekolahan. Di tiap lokal sekolahan ini, di pintu gerbang sana pun ada CCTV. Ayo ke kantor. Kita ke kantor, kita lihat itu di kantor, kita buka CCTV, nampak nanti di sana jam berapa orang yang datang ke sini. Masa di situ tidak ada CCTV rumah jenderal?
sampai marahlah istri saya. Jadi sesudah itu Kombes tadi merasa tidak nyaman duduk lagi, dia pamit sama Pak Hendra Kurniawan, pamit keluar dari ruangan ataupun pergi ke halaman. Jadi tidak lama lagi Pak Hendra pamit untuk pulang ke Jambi. Jadi itulah kronologi Pak yang bisa saya sampaikan sementara.